suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Wiwi, yaitu pelajar dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawwis sama' ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athatan wa mata'an ila hin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan, membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair, Saudara Wiwi. Semoga yang membaca maupun yang mendengar bisa mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kakak maupun adik-adik, hari ini kita kembali melaksanakan kelas intensif Muslim di Amazing Inspiring Muslim, yang tentunya kegiatan ini merupakan kelas pembelajaran online yang akan menambah pengetahuan ilmu syar'i, pembentukan karakter, serta motivasi untuk berkontribusi, tentunya dengan gaya anak muda banget nih, yang seru dan tentunya sangat menginspirasi. Tak lupa juga diisi oleh narasumber dan ustadz yang keren-keren juga, tema yang unik dan tentunya menarik. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan membacakan rundown acara. Saya Karlina dari pelajar SMK Negeri 2 Balikpapan yang juga merupakan anggota dari Youth Muslim Community Al-Rahman yang akan menjadi pembawa acara dari awal hingga akhirnya acara. Dan selanjutnya rundown acara yaitu 1 pembukaan, 2 tilawah, 3 materi, 4 tanya jawab, dan 5 waktunya mengisi absensi online di Google Form yang sudah disediakan di grup. Dan selanjutnya saya akan membacakan prestasi apa aja nih yang sudah diraih oleh pemateri kita, yaitu Kak Era Pratiwi Gobel. Kak Era Pratiwi Gobel ini merupakan sarjana akuntansi, personal wellness coach, founder kelas diet online, mentor kelas menulis dan pemateri kamus yaitu kajian muslimah, dan juga ketua forum lingkar pena Balikpapan. Oke teman-teman, kakak maupun adik-adik, hari ini di kelas intensif muslim, yaitu materi pada hari ini adalah produktif mengatur waktu. Dan sebelum-sebelumnya juga kita telah membahas tentang materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali, yaitu yang pertama sempurnanya akidah, 2 manisnya ibadah, 3 utamanya akhlak, 4 dakwah era digital, 5 be useful muslim, 6 menjaga nafsu, dan yang akan dibawakan hari ini produktif dalam mengatur waktu. Salah satu keterampilan yang paling berharga yang wajib kita miliki dalam hidup adalah manajemen waktu yang efektif. Apabila kita tidak mengelola waktu dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa kita tidak akan mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Untuk penjelasan lebih detailnya, kita akan langsung simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Era. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Pada malam hari ini, teman-teman, saya diperkenankan untuk bisa hadir di tengah teman-teman ya, di tengah majelis kotak-kotak. Ya, karena kita lewat Zoom. Jadi majelisnya kotak-kotak. Alhamdulillah, Allah kasih kita kebaikan malam hari ini karena tadi udah disampaikan bahwa waktu itu adalah hal yang penting dan salah satu keutamaannya seorang muslim itu adalah bagaimana cara dia mempergunakan waktu. Nah, ketika kita dikasih waktu baik sama Allah, kemudian kita mengambil kesempatan untuk mengisi waktu itu dengan hal yang baik juga, maka itu adalah kebaikan dari Allah, ya, Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang beliau ini adalah beliau ini adalah idola seharusnya ya, sosok yang menjadi idola, yang perjalanan kehidupannya itu adalah perjalanan kehidupan yang sempurna dan paripurna. Kalau paripurna itu tandanya udah selesai semuanya gitu. Kalau kita mau copas, itu adalah, jadi kalau kita mau ngambil dari orisinalnya, maka kita akan dapat kualitas yang terbaik.
Nah, kalau kita mau copas kehidupannya Rasulullah, maka insya Allah kita akan dapat kehidupan yang terbaik juga. Nah, malam hari ini, apa tadi dibahasainnya Kak Era ya, ya Allah, kakak-kakak nih. Malam ini jadi kakak-kakak dulu ya. Malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita jadi produktif dalam mengatur waktu. Kak Era punya slide, tapi nggak bisa nge-share dari sini karena koneksinya nggak stabil. Mungkin dari panitia boleh dibantu ya, di-share slide-nya. Oke. Ya, ini adalah waktu dan ekspresi kebaikan. Teman-teman, dalam ayat yang sudah sangat populer, dan Kak Era juga yakin ya teman-teman dalam setiap sholatnya sering nih pakai ayat ini, surah ini ya, yaitu wal 'asr, ya, tentang masa. Jadi demi masa, Allah bersumpah tentang waktu, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan masa. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ya, tandanya itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi nggak biasa-biasa aja, pasti di luar rata-rata gitu. Makanya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagian-bagian dari waktu selain wal 'asr ya. Kalau wal 'asr demi masa, keseluruhan masanya, ada al-lail gitu ya, kemudian apalagi wad-duha, kemudian ada apalagi walail, wad-duha, wal 'asr ya. Jadi Masya Allah, Allah memberikan sumpah kepada waktu yang tandanya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sebagai seorang muslim, ketika Allah sudah bersumpah tentang satu benda, tentang satu makhluk, karena waktu ini adalah makhluk Allah juga ya, makhluk yang diatur oleh Allah, maka kewajiban seorang muslim adalah menjadi orang yang tidak berpaling dari dia. Nggak boleh mengabaikan. Tandanya ini penting banget gitu ya. Jangan sampai kelewatan gitu. Jangan kasih lolos gitu kalau bahasanya anak sekarang. Jangan kasih lolos. Jadi pentingnya adalah bahwa Allah menginginkan setiap manusia itu, khususnya seorang muslim, punya kecakapan, punya kemampuan yang baik dalam hal mengisi waktunya. Kenapa, teman-teman, kita bahas tentang waktu dulu ya. Waktu ini adalah ukuran zaman. Jadi zaman kita ini disebut waktu ya. Ukurannya, waktu itu biasanya ukurannya 24 jam atau hari. Kalau masalah bulan, masalah tahun, itu udah cuma akumulasi dari kumpulan waktu saja. Tapi yang pasti yang akan dilewati sama kita ini adalah 24 jamnya. Ya, 24 jamnya itu adalah satuan waktu yang akan kita lewatin setiap hari berulang. Dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam, sampai jam 12 siang, berulang lagi seperti itu. Nah, itu adalah satuan waktu yang pasti akan kita lewatin. Itu kalau masalah nanti diulang lagi pekan depan, diulang lagi bulan depan, diulang lagi tahun depan, itu hanya akumulasi. Tapi yang pasti adalah waktu yang kita punya ini yang 24 jam. Yang harus dimanfaatkan betul-betul itu 24 jam. Karena waktu itu kan terbagi jadi 3 ya. Masa lampau, present, jadi past, present, sama future. Jadi yang masa lalu, present-nya hari ini, future-nya masa depan. Kalau masa lalu kita udah nggak bisa utak-atik. Udah kejadian aja. Kalau masa depan kita juga nggak bisa utak-atik gitu. Itu adalah takdir yang Allah rahasiakan untuk kita. Tapi bagaimana untuk menyambut masa depan, itu kita persiapannya di present gitu ya. Di hari ini, di detik sekarang gitu. Bahkan mungkin menghitung 1 jam, 2 jam ke depan itu bukan sesuatu yang menjadi hak kita untuk mengatur. Jadi yang Allah kasih, makanya namanya present ya, gift, hadiah, karena kita nikmatinnya hari ini. Yang kita nikmatin tuh sekarang. 1 detik, 5 menit, 1 jam kemudian itu kita nggak punya jaminan kita bisa nikmatin.
gitu. Makanya yang penting adalah sekarangnya dulu, ya. Nah, waktu adalah ukuran zaman. Yang pertama, kita punya waktu itu dibagi jadi 3 part, ya. Yang pertama adalah waktu dunia. Waktu dunia itu adalah waktu dari ketika dunia ini diciptakan sama Allah sampai nanti dunia akan dihancurkan oleh Allah, itu adalah waktu dunia. Yang kedua adalah waktu generasi. Waktu generasi ini adalah waktu yang dipunyai oleh setiap generasi. Generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in gitu ya. Atau kalau kita nyebutnya klub 70 gitu ya. Klub 80s, klub 90s, terus ada yang klub 2000-an gitu. Sekarang ada yang klub 2010-an gitu ya. Atau kalau kita menyebutnya era milenial, generasi 5.0 ya, generasi milenial. Nah, yang ketiga adalah waktu personal. Nah, waktu personal ini adalah waktu kita. Waktu yang Allah kasih untuk kita. Kapan itu? Ya, tergantung usia kita berapa. Usia kita dikasih jatah 30 tahun mungkin, dikasih jatah 40 tahun mungkin, dikasih jatah 50 tahun, kalau kayak Rasulullah 63 tahun, dan hanya sebagian saja dari umat Rasulullah yang nanti akan melewati 70-80 tahun, atau mungkin ada yang 100 katanya adalah 60 tahun, gitu ya, seperti Rasulullah juga. Dan beberapa sahabat setelah Rasulullah pun jatah hidupnya hampir mirip gitu dengan Rasulullah. Nah, tiga waktu ini, waktu dunia, waktu generasi, dan waktu personal ini semuanya punya yang namanya keterikatan. Kenapa? Karena kita personalnya hidup di 2020 hari ini, gitu ya, kita punya irisan dengan waktu generasi, yaitu generasi kita sekarang generasi 5.0 mungkin. Kalau saya pernah ngerasain generasi 90-an, gitu ya, saya pernah ngerasain generasi 80-an, gitu ya. Jadi, saya merasakan waktunya generasi itu. Jadi waktu yang beririsan, waktu generasi yang beririsan dengan waktu personal saya adalah tahun 80-an, 90-an, sekarang 2010. Dan waktu dunia. Dan kita beririsan juga dengan waktu dunia karena kita masih hidup di dunia gitu ya. Allah masih takdirkan dunia ini berputar pada porosnya ya. Jadi Masya Allah, 3 waktu ini saling beririsan. Dan teman-teman, kalau saling beririsan berarti itu kan seperti circle, seperti rantai ya. Kalau seperti rantai harus ada rantai yang paling kuat gitu, ya. Saya pernah dapat kata bijak, entah kata bijak apa gitu ya. Dia bilang bahwa kekuatan sebuah rantai itu terletak dari rantai yang paling lemah. Kekuatan sebuah rantai itu terletak pada rantai yang paling lemah. Ya, jadi kita anggap waktu dunia, waktu generasi, waktu personal ini adalah satu rantai gitu, satu jalinan rantai. Nah, yang paling lemah kira-kira yang mana? Yang paling lemah adalah yang personalnya, teman-teman. Yang paling urgent, yang paling penting, yang paling harus menjadi perhatian kita adalah waktu personalnya. Kenapa? Waktu dunia dan waktu generasi ini dipengaruhi oleh personal yang ada di dalamnya. Jadi apakah generasi abad 21 ini, ya nanti di 2021 nanti, apakah akan menjadi generasi yang bagus, generasi yang keren, generasi yang benar-benar akan memimpin peradaban, itu tergantung dari personal yang ada di dalamnya. Apakah dunia akan mencatat sejarahnya generasi 2021 ini atau enggak? Itu tergantung dari personal yang ada di dalamnya. Ya. Karena tergantung dari personal yang ada di dalamnya, ayo kita baca sama-sama Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebiji zarah saja gitu ya, maka dia akan melihat balasannya. Akan ada efek pantul yang terasa kepada orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebiji zarah saja, dia juga akan merasakan efek pantulnya. Jadi efek pantul itu
adalah sebuah keniscayaan mutlak. Dan itu dilakukan oleh personal. Nggak mungkin satu generasi, yang nggak mungkin satu organisasi gitu ya, satu organisasi, satu perkumpulan, satu komunitas itu akan punya kerja yang sama, akan punya kebaikan yang sama, akan punya amalan soleh yang sama, kalau personalnya nggak sama-sama melakukan kebaikan. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, waktu personal ini sangat penting banget teman-teman, sehingga makanya Allah selalu banyak sekali menyebutkan tentang sumpahnya terhadap waktu, karena memang ternyata selain waktu ini urgen untuk kita sebagai seorang hamba Allah, waktu ini juga bisa menjadi tantangan untuk kita, challenge untuk kita. Benar nggak? Kita sama-sama loh dikasih waktu 24 jam sama Allah. Sama. Kaira punya waktu 24 jam sehari, teman-teman di sini semuanya punya waktu 24 jam sehari. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kadar kualitas yang ada di dalam waktunya. Makanya di dalam Quran surah Al-Zalzalah itu, waktu itu menjadi tidak penting, ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 tahun, 50 tahun itu menjadi tidak penting kalau gitu ya, isi di dalamnya itu juga nggak penting. Kita dikasih waktu yang panjang banget sama Allah untuk hidup, tapi itu menjadi nggak penting kalau kita ternyata menjadi orang yang tidak memanfaatkan waktu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi ada efek pantul yang bermanfaat. Nah, teman-teman, efek pantul yang Mbak maksud, yang Kakak maksud ini bukan efek pantul untuk kita aja gitu, tapi efek pantul untuk orang lain. Karena tadi Mbak udah bilang bahwa waktu pribadi kita, waktu personal kita itu akan punya irisan dengan waktunya generasi. Kalau waktunya generasi berarti punya irisan sama orang yang hidup barengan kita. Jadi waktu yang kita manfaatin secara personal itu, teman-teman, secara pribadi ini akan berefek juga kepada orang lain. Kalau kita tinggal di rumah, berarti berefek sama bapak, ibu kita, berefek sama kakak, adik kita, berefek sama kakek, nenek, tante, om, gitu. Kalau kita menjadi seorang mahasiswa, berarti waktu kita ini menjadi efek pantul juga untuk teman-teman kita di kampus, untuk dosen, ya, untuk pegawai-pegawai direktorat. Kalau kita misalnya punya komunitas, maka personal kita ini, waktu personal kita ini akan punya efek pantul juga sama teman-teman komunitas kita. Jadi jangan berpikir bahwa waktu juga waktu-waktuku gitu ya, suka-suka aku lah, aku mau buat untuk apa gitu. Kita di era yang modern kayak gini ya, apalagi tiap hari pegangannya gadget, apalagi didukung oleh situasi dan kondisi di mana kita memang ya udah di rumah aja gitu ya. Di rumah aja, maka ya kayak semua kesempatan untuk tidak melakukan apa-apa atau pembenaran untuk ini saatnya aku untuk memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya gitu ya, dalam artian ya udah tiduran aja gitu atau rebahan doang, itu jadi kayak pembenaran gitu ya. Ini kita lihat usia. Nah, yang waktu personal itu kita sebutnya sebagai usia ya teman-teman. Jadi usia itu adalah waktu personal di mana amal terjadi di dalamnya, ada bentuk pikiran kita, ada bentuk ucapan kita, ada bentuk perbuatan kita. Itulah kenapa tadi kakak bilang bahwa waktu personal ini punya efek pantul kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena bentuknya pikiran, karena bentuknya ucapan, karena bentuknya perbuatan. Pikiran kita, bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana cara kita mengucapkan gitu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana cara kita melakukan perbuatan. Kenapa ada efek pantulnya? Efek pantulnya kepada sosial, efek pantulnya juga kepada kita secara personal. Jadi kakak punya kisah gitu ya, ini kisahnya di zaman Rasulullah, yaitu ketika
ada seorang wanita yang orang-orang bersaksi bahwa dia adalah wanita yang ahli ibadah gitu. Ibadahnya, sholatnya bagus, sedekahnya keren banget gitu ya, baca Qur'annya wow amazing lah pokoknya. Tapi satu saat Rasulullah bilang, satu saat gitu ya, ada yang berkata bahwa wanita yang ahli ibadah ini ternyata lisannya melukai orang lain. Nih, lisannya melukai orang lain. Kemudian apa kata Rasulullah? Neraka baginya, neraka baginya, neraka baginya. Gitu. Tandanya apa? Ibadah yang kita lakukan, yang secara personal kita lakukan ini tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada bekasnya sedikit pun ya, kebaikannya tidak akan bersisa sedikit pun. Ternyata kalau seandainya ada orang di sekitar kita, bapak ibu kita, kakak adik kita, teman-teman kita satu organisasi, bapak ibu guru di sekolah gitu ya, pernah merasakan satu ucapan yang tidak mengenakan dari kita, langsung disumpah sama Rasulullah, neraka, neraka, neraka 3 kali gitu. Ya kena neraka sekali aja udah ya ampun gitu ya. Ini di hold dulu ininya ya. Jadi kena neraka sekali aja udah ngeri gitu ya. Apalagi ini sama Rasulullah disebutnya neraka, neraka, neraka gitu ya. Itu udah hat trick masuk nerakanya gitu ya. Kalau dalam bola namanya hat trick gitu. Jadi nauzubillah min zalik gitu. Maka waktu personal kita ini menjadi penting untuk dikelola, teman-teman, menjadi penting untuk dikelola supaya apa? Kita dapat satu rantai yang benar-benar kuat. Kita dapat efek pantul yang benar-benar menjadikan kita bercahaya. Tahu ya kalau cahaya dipantulin ke cermin, itu kan cahayanya akan balik lagi ke kita gitu. Cahayanya akan balik lagi ke kita. Nah, seperti itulah kebaikan dari ucapan, kebaikan dari pikiran, kebaikan dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita kan akan membahas atau kita akan latihan nih. Setelah ini Kakak sih berharap gitu ya bahwa materi yang Kakak sampaikan pada malam hari ini bukan sekadar materi yang kita nikmati secara present saja. Kita nikmatin secara malam hari ini aja gitu, dinikmatin gitu. Tapi besok-besoknya kita tidak punya bekas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena sayang banget gitu. Kita dikasih kesempatan sama Allah untuk masuk ke dalam kajian kotak-kotak ini ya. Masuk ke dalam kajian ini, tapi ternyata kita tidak mengambil bekas sedikit pun. Bukan karena saya yang menyampaikan, bukan karena Kak Era yang menyampaikan, enggak. Justru saya menyampaikan ini sebagai takdir dari Allah ya, karena saya juga lagi belajar untuk mengatur gimana caranya bisa produktif di tengah kondisi yang memang membuat kita semua tidak bisa kemana-mana gitu. Tapi karena saya lagi belajar, ternyata Allah kasih satu kesempatan sama saya untuk berbagi sama teman-teman di sini, justru sebenarnya untuk memperkuat apa yang sudah saya coba untuk lakukan beberapa bulan belakangan ini. Ya, teman-teman, sekarang gini, kalau kita mau latihan, karena kalau cuma materi, cuma teori doang, gitu ya, kita jadi tidak punya challenge untuk membuat perbaikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, tidak bisa mengevaluasi apakah selama ini kita termasuk orang yang sudah produktif dalam memanfaatkan waktu atau tidak. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang betul-betul memanfaatkan waktu 24 jam ini secara benar-benar semuanya adalah kebaikan. Ya, paham ya, namanya manusia pasti adalah waktunya di mana kita mungkin merasa pengen senang-senang, ada waktunya di mana mungkin kita pengen ngerasa ya udahlah pengen santai dulu gitu ya, mumpung juga lagi pandemi di rumah aja, belajar dari rumah ya udah santai-santai gitu ya. Ini adalah long holiday, libur panjang ya hampir setahun. Ya, teman-teman, cara latihannya gini, kalau teman-teman punya buku catatan ya sama pulpen, silakan. Kita akan mulai latihan ya. Kita boleh ke slide selanjutnya ya, dibuka satu-satu tapi ini untuk kita tahu apakah kita menjadi orang yang produktif gitu ya, maka kita harus belajar untuk mengenali kita dulu. Kalau kita kenal sama diri kita, maka kita akan mudah banget gitu untuk melakukan, oh aku nih
udah bagus di sini. Aku nih ternyata kekurangannya di sini. Aku nih ternyata yang perlu dievaluasi di sini gitu ya. Ayo kita dilanjutin aja slide-nya. Oke, nomor 1 dulu. Coba dijawab, boleh dicatat, boleh dijawab diri pribadi dengan jujur, karena nggak disebutin kan, nggak diomongin. Jadi bisa lah kita jujur dengan diri sendiri gitu ya. Kalau dalam keadaan diam saja kita nggak bisa jujur sama diri sendiri, gimana tuh ya kan? Apakah kamu beraktivitas berdasar urutan prioritas? Nah, teman-teman, apakah selama ini ya, yang teman-teman paham gitu ya, ini kan SMP, SMA kali ya, yang teman-teman paham, apakah aktivitas atau kegiatan sehari-harinya teman-teman itu sudah teman-teman urutkan berdasarkan prioritas. Prioritas itu apa? Utama gitu, mana yang diutamakan gitu. Apakah sudah disusun berdasarkan itu atau belum? Jawabannya cuma sudah atau belum gitu aja ya. Terus yang kedua adalah apakah kamu atau apakah saya nih, kita tanya sama diri sendiri, apakah saya udah maksimal ya melakukan kewajiban saya sepanjang hari ini? Karena kebetulan ini malam, gampang tuh evaluasinya. Dari pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ini ngapain. Kira-kira kalau dari kita lihat mereview satu hari ini, kita benar-benar udah melaksanakan kewajiban kita sepanjang hari atau belum? Selanjutnya, apakah saya ini udah ngerjain tugas penting tanpa menunda atau tidak gitu ya? Apa tadi tuh ada tugas penting, udah langsung dilaksanain apa ditunda lagi ya until tomorrow sampai besok lagi gitu ya? Sampai jumpa besok gitu. Jadi secara tidak sadar ternyata kita itu lebih sering lebih suka mengatakan sampai jumpa besok daripada halo selamat pagi gitu ya. Nah, ini jawabannya di teman-teman sendiri. Yang keempat, apakah saya, kamu selalu membuat rencana harian? Ada nggak setiap bangun pagi, selesai sholat subuh, kemudian ngaji sebentar, terus mungkin zikir pagi gitu ya, sebelum sholat duha kita coba bagaimana caranya kita mengatur hari ini mau ngapain aja, mau ngerjain apa aja, hari ini targetnya ngapain aja, ngerjain PR mungkin, nanti ada ini sekolah daring, sekolah online gitu ya, sekolah dari rumah nanti jam segini sampai jam segini, habis itu ngapain? Kalau di rumah berarti bantu orang tua mungkin, karena di orang tua sekarang lagi punya hobi menanam di rumah, bantuin beresin pot, bantuin siram-siram gitu. Direncanakan dari pagi. Sudah apa belum? Sekarang kita udah punya agenda kayak gitu apa belum? Bedanya makanan. Yang kelima, apakah yang kamu kerjakan, apakah ketika kamu mengerjakan rencana harian sudah sesuai dengan waktunya? Kalau pagi kita menentukan misalnya, aku nanti sekolah jam segini sampai jam segini, bantuin ibuku jam segini sampai jam segini, mau ngerjain PR jam segini sampai jam segini, main gadget jam segini sampai jam segini, bantuin beres rumah jam segini sampai jam segini, gitu ya. Karena kalau agenda atau rencana harian biasanya ada jamnya. Nah, jam ini adalah penentu apakah satu kegiatan itu prioritas pada waktunya atau prioritas menurut dengan mengurut pada penting atau enggaknya. Nah, yang keenam, apakah kita sudah menggunakan waktu luang secara efisien? Waktu luang ini waktu luang ini setiap orang memang beda-beda, teman-teman. Tapi kalau kita melihat sebagai kewajiban sebagai seorang muslim, yakinlah bahwa sebanyak apapun amalan kita dalam satu hari itu, kayaknya 24 jam nggak cukup gitu ya. Kayaknya nggak cukup. Kayaknya masih ada yang belum dikerjain. Karena orang muslim itu harus kayak gitu. Kayaknya masih ada deh yang belum aku kerjain. Ya udah, itu berarti diagendain besok. Nah, kayaknya masih ada deh yang belum aku kerjain gitu terus setiap hari gitu. Nah, apakah kita sudah menggunakan waktu luang kita secara efisien gitu ya? Nah, gimana dari keenam ini teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri ya, teman-teman ya. Apakah kita sudah cukup menjadi orang yang memanfaatkan waktu dengan sangat produktif atau tidak? Nah, kalau misalnya bingung, Kak,
gimana caranya mengurutkan prioritas itu kayak gimana gitu ya. Ini dia. Ya. Jadi bagaimana cara kita memprioritaskan amalan kita atau kegiatan, agenda kita setiap hari itu disusunnya berdasarkan apa gitu ya. Misalnya karena kadang-kadang kita bingung, ini penting nggak ya? Gitu ya. Ini penting apa enggak? Aku butuh melakukan ini atau tidak? Ini ada faedahnya apa enggak gitu ya. Nah, ini dia. Jadi urutkanlah berdasarkan pastikan dulu ya bahwa amalan kita itu penting pada kualitas bukan kuantitas. Bukan tentang banyaknya gitu ya, bukan tentang oh aku dalam sehari banyak banget nih kerjaannya, enggak, tapi apakah dalam kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan itu dia punya kualitas atau enggak. Karena kualitas yang paling penting ya. Kualitas itu paling penting. Itulah kenapa kualitas waktu personal kita itu menjadi penting, teman-teman. Karena apa? Kualitas ini akan mempengaruhi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya waktu personal hanya 62-63 tahun gitu ya. Waktu personalnya itu segitu. Tapi lihat yang dilakukan oleh Rasulullah selama 23 tahun sejak beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40, beliau diwafatkan 63 tahun ya, jadi punya waktu 23 tahun untuk mengemban sebuah risalah kebaikan bagi manusia. Nah, waktu personalnya yang yakinlah bahwa kebaikan semua milik Rasulullah di sepanjang kehidupannya, tapi mari kita menghitung di 23 tahun terakhir kehidupan Rasulullah ketika sudah benar-benar menjadi nabi dan rasul. Ya, bagaimana Rasulullah memanfaatkan waktu personalnya sehingga itu memberikan efek dan dampak yang sangat besar sekali kepada kehidupan manusia lintas generasi sampai kita sekarang. Bahkan mungkin ini lintas peradaban sejarah gitu. Sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah itu adalah pemberi efek pantul paling besar untuk seluruh generasi di sepanjang jagat raya. Karena ketika Rasulullah memimpin, Islam jaya hampir sepertiga dunia ya. Hampir separuh lah bahkan sebenarnya ya. Dunia ini menjadi terwarnai oleh hasil perjuangan dari Rasulullah dan para sahabat. 23 tahun. Sejak usia 40 sampai diwafatkan oleh Allah. Itu waktu personal yang beliau maksimalkan, teman-teman. Lihat efek pantulnya kepada para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, kemudian kekhalifahan diberikan kepada atau pimpinan gitu ya, pimpinan tertingginya diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di 2 tahun pertama Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin, Abu Bakar itu langsung bisa gitu ya memberantas orang-orang yang ketika Rasulullah wafat itu pada banyak yang murtad gitu. Tapi sama Abu Bakar langsung gitu. Langsung lah pokoknya semuanya diselesaikan gitu. Dituntaskan dalam waktu 2 tahun. Dia menjaga hak-haknya orang miskin. Itu efek pantul yang diberikan oleh Rasulullah. Kita lihat bagaimana ketika Umar bin Khattab kemudian menjadi khalifah. Nah, ketika Umar bin Khattab inilah kemudian ada ekspansi ya perjalanan keluar dari Mekah dan Madinah gitu ya, bahkan sampai di Mesir ketika beliau mengirimkan Amr bin As untuk menjadi gubernur di Mesir. Kemudian besar sekali efek pantulnya. Sampai nanti ketemu Salahuddin Al-Ayyubi, sampai ketemu nanti Muhammad Al-Fatih, sampai ketemu pemimpin-pemimpin besar yang ternyata punya efek pantul sampai sekarang. Gitu. Jadi Masya Allah, waktu personal itu jangan sampai kita abaikan, kita jadi menganggap ini kan waktuku sendiri gitu ya. Aku yang punya waktu ya sama lah ya, kayak kita punya media sosial, seringkali kita tuh bilangnya ya udahlah, ini media sosial aku, akun-akun aku, ya udah terserah aku dong mau ngapain gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kita akan memberikan suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita akan memberikan efek kepada orang lain.
gitu ya. Kemudian ini yang pertama, mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Jadi mungkin gampangnya adalah ini berfaedah apa nggak berfaedah sih gitu ya. Jadi kita jangan cuma mengukur dari banyaknya waktunya, tapi apakah yang kita lakukan di 1-2 jam itu berfaedah apa nggak berfaedah. Kemudian mendahulukan yang ringan dan mudah daripada yang berat dan sulit. Nih ya, misalnya ada dikasih PR tuh sama guru tuh mau dikumpulin entar gitu ya. Misalnya dikumpulinnya entar kita waktu daringnya jam 10 misalnya. Masih dikumpulin jam 10 kok, tapi di rumah nih ada ibu, ibu lagi sibuk di dapur, Bu, cuci piring ya? Ya udah cuci piring gitu. Nah, teman-teman kayak gitu, maksudnya cuci piring itu lebih mudah daripada ngerjain tugasnya nggak sih? Ya, pokoknya lihat, karena Rasulullah pun gitu ya, ketika menetapkan atau memilih satu permasalahan, Rasulullah akan menyelesaikan yang paling ringan dan yang paling mudah dulu daripada yang berat-berat. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan duluan, kecuali ini nggak ada waktunya ya, misalnya dalam 1 hari, yang berat atau yang sulit ini bisa diselesaikan kapan aja, tapi dalam waktu hari itu. Berarti hari itu pilih dulu yang ringan, dilakukan di pagi-pagi, pokoknya yang ringan-ringan udah selesai, baru yang berat gitu ya. Karena kalau kita udah kepikiran yang berat dulu, ngelakuin yang sulit dulu, kita malah lupa nih yang ringan-ringan, malah nggak kekerjain gitu ya. Selanjutnya, mendahulukan yang paling banyak manfaatnya daripada yang sedikit manfaatnya. Nih ya, kalau lagi di rumah, cari mana yang paling banyak manfaatnya. Kita nonton TV yang hanya bisa atau nonton Netflix atau ngelihat Instagram, scrolling Instagram, nontonin TikTok-nya selebritis gitu ya. Yang manfaatnya cuma bisa kita nikmatin sendiri, atau beberes rumah, bantu ibu cuci piring gitu ya. Terus mainan sama adik, tanaman di luar disiramin gitu. Mana yang lebih prioritas? Pastikan yang manfaatnya lebih banyak. Kalau beberes rumah bisa dinikmatin indahnya rumah sama orang serumah. Kalau tanamannya hijau cantik bisa dinikmatin oleh banyak orang. Ngajakin adik main, adiknya jadi nggak rewel, ibunya jadi bisa ngerjain pekerjaan rumah. Gitu ya. Jadi kita melihat apakah waktu kita itu aktivitas yang kita lakukan itu banyak manfaatnya atau enggak. Gitu, karena Rasulullah mengutamakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang paling banyak. Makanya kehidupan Rasulullah itu ya hampir semuanya gitu. Itu tuh adalah urusan umat. Bahkan ketika beliau mau meninggal pun yang dipikirin masih ummati. Kenapa? Karena memang dedikasi kehidupan beliau itu sebagai contoh kita. Makanya ketika kita mencontoh Rasulullah, contohlah bagaimana gitu ya manfaat yang Rasulullah berikan kepada orang-orang sekitarnya, bahkan orang-orang yang bukan muslim gitu ya. Ada nenek Yahudi yang buta, tiap hari kerjaannya maki-maki Rasulullah, tapi setiap hari nih ya Rasulullah baik banget ngasih makan, disuapin gitu ya. Ya Masya Allah gitu, manfaatnya banyak, nggak peduli gitu ya, walaupun sakit hati, nggak peduli, walaupun sedih mungkin Rasulullah, tapi tetap dilakukan. Karena apa? Rasulullah yakin efek pantulnya akan terjadi, walaupun tidak kepada Rasulullah sendiri, tapi mungkin kepada orang lain. Selanjutnya, mendahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Sudah pasti ya, kita lakukan yang fardu dulu daripada yang sunnah dulu. Kan nggak mungkin ya, kita misalnya udah waktunya sholat zuhur misalnya, udah waktunya sholat zuhur, tapi kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain, ada aktivitas-aktivitas lain. Kalau kita mungkin hampir jarang ada sunnahnya gitu ya, adanya yang senang-senang aja gitu. Ya udah, ketika waktunya fardu berdiri, ketika waktunya fardu atau yang wajib ini tegak, maka tegakkan dulu yang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah ya dan para sahabat nggak pernah melalaikan yang fardu. Karena fardu ini sebagai parameter, teman-teman.
sebagai parameter mengukur energi kita satu hari, mengukur efektivitas kegiatan kita satu hari. Kalau kita mau melihat, kita mau belajar, kita mau mendalami dan merenungi kenapa dari subuh ke zuhur, itu waktunya agak panjang. Kenapa? Dari subuh ke zuhur, ini kan waktu tegak ya, waktu subuh ke zuhur. Jadi waktu tegak atau waktu fardu ini adalah waktunya kita merecharge energi, ngisi power gitu ya, ngisi power untuk aktivitas kita selanjutnya. Subuh ke zuhur itu lebih jauh. Kenapa? Karena memang pagi itu energi kita akan banyak, akan besar gitu. Energi kita akan besar sampai ke siang. Ini juga termasuk di dalam jam sirkadian atau body clock-nya kita, body clock-nya manusia ya. Kemudian dari zuhur ke asar itu waktunya enggak sepanjang dari subuh. Kenapa? Karena memang sudah mulai low ya. Manusia sudah mulai low. Jadi waktu istirahatnya, waktu recharge-nya itu harus semakin dekat. Waktu recharge energinya tuh harus semakin dekat. Makanya dari zuhur ke asar udah dekat. Asar ke isya lebih dekat lagi gitu. Isya ke asar ke maghrib lebih dekat, maghrib ke isya tambah dekat lagi gitu. Tambah dekat. Nanti yang panjang adalah isya ke subuh. Nah, ini waktu booster paling besar. Waktu booster paling besar. Makanya saya, teman-teman, jam segini biasanya udah 5 watt gitu ya. Karena memang udah mulai mengulasi energinya gitu. Jam 10 biasanya udah kriep bye gitu ya. Dan saya baru pegang HP setelah jam 7 pagi. Baru pegang HP lagi setelah jam 7 pagi. Karena saya punya kelas online, mulainya jam 7, saya akan mulai fokus online tuh biasa seharian gitu ya. Jadi memang jam 7 pagi. Jadi saya punya agenda. Kenapa tadi saya kasih teman-teman, jadi teman-teman, kakak tuh punya agenda sampai sekarang masih ada. Ditulis setiap hari ngapain gitu ya. Nih, bikin konten, status WA sampai ditulis, status WA harus 20 gitu. Jadi hari ini mau ngubungin siapa aja karena memang kerjanya lewat online. Jadi kita saya punya grup yang namanya 90 Days Project gitu. Jadi kita punya project setiap 90 hari kita memperbaiki mekanisme itu ibadah kita dibaikin semuanya, terus aktivitas kita setiap hari dibaikin. Salah satunya adalah ini, bikin agenda. Jadi pagi setelah subuh gitu ya, setelah ngaji, setelah mungkin zikir pagi, biasanya langsung nulis agenda ini. Nah ini udah masuk ke 90 hari kedua, berarti ya udah bulan ke berapa nih? Keempat atau kelima gitu kita bikinnya. Ada tiap hari, pagi saya harus kemana, ada semuanya dibikin agendanya. Dan itu memang dilakukan setiap hari. Dan memang ternyata lebih terasa bahwa kehidupan kita, jadi selama ini kok rasanya kayaknya kerjaan nggak selesai-selesai karena ada yang salah gitu. Di pribadi saya sebagai seorang, waktu personal saya itu ada yang salah, makanya waktu ngurus rumahnya salah, waktu ketemu sama orang kadang salah gitu ya, sampai rumah ada lagi yang belum dikerjain. Nah karena memang ternyata membagi waktunya itu salah, maka setiap hari diupayakan ada yang diperbaikin gitu ya. Nah, kenapa tadi judulnya adalah waktu dan ekspresi kebaikan. Jadi teman-teman, ekspresi kebaikan yang paling tinggi dari seorang muslim itu adalah ketaatan. Jadi ekspresi kebaikan kita yang paling tinggi dari seorang muslim itu adalah ketaatan. Ketaatannya kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Nah, salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah memanfaatkan waktu personal yang Allah berikan kepada kita ini supaya bisa memberikan efek kepada orang lain, entah itu waktu secara generasi gitu ya, waktu secara sejarah dunia. Nah, kenapa ini adalah sedikit penutup ya, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang usianya dia habiskan untuk apa, gimana cara dia menghabiskan usianya gitu ya, ilmunya gimana cara dia mengamalkannya,
hartanya bagaimana dia memperoleh dan membelanjakannya, dan tentang tubuhnya bagaimana dia memakainya. Teman-teman, yang pertama waktu ya, usia. Yang kedua adalah ilmu, harta, sama tubuh. Ilmu, harta, sama tubuh ini nggak pernah lepas dari kaitan tentang bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita, bagaimana cara kita menghamburkan harta gitu ya, memanfaatkan harta, itu kan tergantung bagaimana kita juga mengelola waktu kita setiap hari. Gimana caranya kita mengamalkan ilmu, bagaimana caranya kita mengelola waktu kita setiap hari supaya ilmu kita bisa diamalkan. Bagaimana kita memanfaatkan tubuh kita kita pakai untuk apa aja, bantu ibu kah, belajar kah, beres rumah kah, ketemu sama teman-teman untuk bikin proyek kebaikan kah, atau kita gunakan untuk bahasanya lah sekarang itu adalah kaum rebahiyun gitu ya, rebahan doang gitu. Nah itu adalah efek dari bagaimana kita mengelola waktu kita. Nah satu lagi cerita ya, ini bukan ceritanya seorang muslim, tapi ada efek baik yang ternyata kita bisa mengambil hikmah dari siapapun gitu ya. Teman-teman, ada sebuah organisasi gitu ya, organisasi cabang olahraga sepeda itu tingkat dunia ya yang ada di Inggris Raya. Jadi selama 100 tahun lebih, Inggris ini di cabang olahraga sepedanya ini nggak punya prestasi apapun gitu. Kecuali di tahun 1908 ya, dia cuma menang piala emas satu aja, piala emas Olimpiade. Gitu. Cuma punya satu piala emas Olimpiade. Tapi satu kali gitu ya, satu waktu mereka merekrut direktur performa yang baru di tahun 2003 gitu. Kemudian direktur performa ini namanya Dave Beresford gitu ya. Dia punya komitmen gimana ya caranya membuat sebuah organisasi cabang olahraga besar dunia punyanya Inggris gitu ya. Gimana caranya membuat mereka yang selama 100 tahun cuma punya satu medali emas aja tapi bisa menjadi organisasi olahraga yang punya banyak prestasi. Nah, akhirnya si Dave ini punya rencana, ya. Dia punya target, tapi dia juga punya rencana. Karena apa? Target itu teman-teman tidak akan pernah tercapai ketika kita nggak punya rencana. Itulah kenapa tadi saya bilang rencana harian itu penting. Jadi apa yang menjadi target kita sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang ditentukan dari target harian kita, dari rencana harian kita. Dan Dave ini melakukan itu. Jadi dia melakukan setiap 1 hari dia harus punya 1% perbaikan. Entah apakah dia mencari sepeda yang baru gitu ya. Karena pada saat itu karena Inggris ini nggak pernah menang gitu ya, produsen sepedanya itu waktu itu dari Eropa, produsen se-Eropa nggak pernah mau ngasih sepeda ke atletnya Inggris. Kenapa? Karena takut brandnya jadi nggak bagus, karena Inggris nggak pernah menang. Jadi nggak ada yang mau jual sepeda ke Inggris pada saat itu karena takut nanti brand kita jadi nggak laku tuh gara-gara dipakai Inggris kalah terus gitu. Ganti sepedanya, bajunya, atletnya dicari sedemikian mungkin yang gimana caranya bisa pokoknya ada baju yang bisa menstimulasi otot tuh sampai kepikiran menstimulasi ototnya para pesepeda. Terus cari apa lagi? Dicari gel pijetnya, dicari dokternya yang akan mendampingi atlet-atletnya. Pokoknya bahkan sampai sirkulasi udara di asramanya para atlet itu diperhatiin semuanya, sekecil apapun. Dan ini membuat kakak jadi teringat gitu ya ketika Rasulullah mau mengajak para sahabat untuk perang, semua tuh di absen. Siapa yang sudah qiyamul lail hari ini? Siapa yang sudah sedekah hari ini? Siapa yang sudah pokoknya menyantuni anak yatim apalah gitu ya, berbuat kebaikan. Sampai terakhir yang ditanya oleh Rasulullah apa? Siapa yang sudah bersiwak hari ini?
masalah gosok gigi doang diperhatiin sama Rasulullah. Tapi ternyata gitu ya, ketika saya juga baca tentang ceritanya Dev ini, ternyata sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan setiap hari, 1% aja kita baikin setiap hari, 1%, 1%, 1%, kata Dev itu akan menjadi sebuah bunga yang majemuk, yang saya bilang tadi efek pantul. Efek pantulnya atau akumulasinya akan banyak. Jadi bayangin teman-teman, dari 2003 Dev itu masuk sebagai direktur performa, tahun 2000 berapa? 2007. Ya, tahun 2007 sampai 2017 ada 178 kejuaraan dunia yang dimenangin, 66 medali emas dan di Olimpiade dan Paralimpik, 5 kemenangan Tour de France. Jadi Tour de France ini adalah salah satu kejuaraan dunia yang bergengsi lah ya. Kejuaraan dunia yang bergengsi. Dan ketika 2008 di Olimpiade Beijing, ya teman-teman, Inggris ini memenangkan 60% medali emas. Tuh, 60% medali emas cabang olahraga sepeda. Dari 100% yang diperebutkan gitu. 60%. Jadi 2003 ke 2008 itu 5 tahun. Tapi Dev setiap hari melakukan perbaikan-perbaikan. Itulah yang saya bilang bahwa Dev ini punya waktu personal yang udah bagus banget. Dia punya waktu personal yang bagus. Waktu personal ini adalah pikiran. Dia tuangkan dalam pikirannya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melakukan. Terus dia tuangin deh ke ke atlet-atlet, ke orang-orang yang ada di dalam cabang olahraga sepedanya Inggris Raya ini. Dan dalam waktu 5 tahun, Inggris yang selama 100 tahun cuma dapat 1 aja emas, dari 2007 ke 2007 ke 2017, 178 kejuaraan dunia dimenangin. Coba bayangin. Itu waktu personal, betapa pentingnya waktu gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau menjadi sesuatu, kita kan pasti punya cita-cita ya, punya cita-cita yang banyak gitu, entah itu mau jadi dokter mungkin, entah itu mungkin enggak lah aku mau jadi saintis aja, mungkin aku mau jadi entrepreneur, aku mau jadi polisi, mau jadi polwan, mau jadi TNI, mau jadi apapun, mungkin mau jadi presiden, menjadi menteri gitu ya, silakan gitu. Tapi pastikan orang yang menjadi sesuatu nanti itu di berapa mungkin 10-15 tahun nanti itu adalah orang-orang yang udah selesai dengan waktu personalnya. Karena kalau kita udah selesai sama waktu personal kita bisa jadi efek yang bagus banget untuk orang lain. Karena tadi circle rantai itu, letak kekuatan sebuah rantai itu terletak pada rantai yang paling lemah. Jadi kalau kita belum selesai dengan rantai yang paling lemah, di mana itu adalah waktu personal kita, kita belum bisa jadi apa-apa. Kita belum bisa menjadi kuat. Kita, ya setidaknya kita jadi kuat untuk orang di rumah kita dulu aja gitu. Kita akan menjadi kuat untuk itu. Karena apa ya, itu tadi ya, kita tidak akan bergeser nih. Telapak kaki itu kita nggak akan bergeser mau masuk surga atau mau masuk neraka sebelum ditanya tentang usia kita ini, yang wallahu a'lam bishawab, kita akan dikasih jatah waktu berapa lama oleh Allah di dunia ini. Kalau kita nggak manfaatin dengan sedemikian rupa, sebaik-baiknya, sebermanfaat mungkin gitu ya, dengan kualitas yang terbaik, maka ya udah, gesernya kemana lagi gitu ya kan, pilihannya cuma 2, surga sama neraka. Kalau kita nggak baik ya udah, geserannya kemana gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah menjadi pelindung kita dari kesia-siaan, Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang unfaedah gitu. Apakah kita jadi nggak boleh nih ngelakuin hobi kita? Boleh banget gitu ya. Boleh punya hobi gitu. Makanya Rasulullah memilihkan cabang olahraga kan ya, untuk yang terbaik itu adalah berenang, berkuda, memanah gitu ya. Tandanya apa? Kita boleh melakukan satu pilihan gitu ya, satu pilihan untuk menjadi bahan refreshing kita, mungkin nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu setelahnya. Bagaimana kita membagi waktu, jangan sampai dalam 24 jam sepertiganya hobi semua gitu ya. Kalau hobinya ternyata punya
efek, punya kebaikan untuk banyak orang, nggak masalah gitu. Misalnya kayak apa nih? Hobi apa ya? Hobi nanam misalnya, hobi nanam terus akhirnya tanamannya dijual, ya nggak masalah, itu hobi, itu passion yang menjadi apa, kebermanfaatan untuk banyak orang gitu. Tapi kalau hobinya hanya untuk diri sendiri, ya seminimal mungkin lah dipangkas, dikurangi sedikit-sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sih ya Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kata Rasulullah ada 2 kenikmatan yang sering sekali gitu ya, sering sekali bablas, tidak tidak merasa dipunyai oleh seseorang, itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang gitu. Kita kalau punya waktu luang itu rasanya tuh udah wah banget, sehingga kita merasa bahwa waktu luang itu adalah waktunya kita untuk leha-leha gitu. Padahal waktu luang itu adalah waktu yang bisa jadi menjerumuskan kita kalau kita salah pilih aktivitas. Itu ya teman-teman. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Kak. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kak Era, semoga apa yang kita dapat dari Kak Era kita bisa pahami dan dengan seksama lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, amin. Dan selanjutnya untuk malam ini berbeda ya teman-teman. Untuk malam ini kita akan diberikan pertanyaan pada Kak Era dan bagi yang menjawab akan mendapatkan hadiah yaitu berupa paket kuota internet dari kakak panitia. Teman-teman bersedia kan untuk menjawab? Untuk Kak Era silakan memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Waduh, jadi saya yang nanya nih ya. Apa ya? Oh ya, tadi ada 4 cara kita memprioritaskan amal, sebutkan 3 aja. Ya teman-teman. Hadiahnya lumayan loh, dapat paket kuota internet. itu adalah hadiah yang super berharga ya di hari-hari kayak gitu. Sekali Kak, apalagi di masa pandemi seperti ini ya kan. Di rumah saja. Waalaikumsalam. Siapa mau jawab? Iya, Kak. Iya, silakan. 3 aja ya? Iya, boleh. Dijawab. Gimana itu terserah panitia deh, udah ada yang ngechat soalnya. Gimana panitia? Yang ngechat apa yang udah open mic? Jadi bingung nih. Pertanyaan 1 doang ya? Ada Untuk lumayan. ya, untuk peserta yang menjawab secara langsung melalui Zoom yang nanti akan mendapatkan paket kuota dari panitia. Berarti yang open mic ya, Pak ya? Betul. Kepada ya, Mbak silakan yang open mic tadi. Sari Julianti, silakan menjawab. Jadi yang pertama itu ada mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Yang kedua, mendahulukan yang ringan dan mudah daripada yang berat dan sulit. Yang ketiga, mendahulukan yang paling banyak manfaatnya daripada yang sedikit manfaatnya. Dan yang terakhir, mendahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini suruh jawab 3, jawabannya 4 nih gampang ya. Selalu terdepan. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Kak. Ada pertanyaan lagi? Oh, sekali lagi ya? Oke. Ini yang berani jawab ya, yang berani jawab dari 6 pertanyaan yang tadi, bagaimana cara kita mengenali diri kita lebih dahulu gitu ya. Kakak mau tanya,
Siapa yang sudah pernah atau sekarang sudah rajin membuat rencana harian? Bagi yang sudah membuat rencana harian aja. Saya, Kak. Cepat, siapa tuh namanya tuh? Afifah. Oke, Afifah udah ya, Afifah udah bikin ya, udah berapa lama bikinnya? Semenjak kuliah itu udah bikin plan hari. Oke. Biar nggak numpuk-numpuk tugasnya gitu. Jadi ditulis di meja belajar apa yang harus dilakukan dari pagi. Makanya prioritas tugasnya itu yang mana dulu yang dikerjakan. Wah, sip, keren-keren. Nah, berarti Afifah bisa nih dapat hadiah dari panitia. Bisa banget, Kak. Selamat buat Afifah. Afifah ini dari Jember loh, Kak. Jauh-jauh dari Jember. Masya Ya. Allah. Salah satu peserta keren. luar pulau Kalimantan. Udah ya, pertanyaannya 2 aja ya? Iya, Kak Era. Untuk malam hari ini 2 pertanyaan dari Mbak Era untuk diajukan ke peserta dan mendapat hadiah. Kemudian apabila ada teman-teman yang mau bertanya, tapi ini di luar hadiah ya, teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang mau disampaikan oleh yang sudah disampaikan oleh Mbak Era tadi, dipersilahkan ya 2 penanya. Saya, Kak, mau bertanya. Boleh, silakan. Afifah ya. Bagaimana cara mengatur atau membagi waktu personal antara ibadah dan tugas pribadi, sama sosial. Kayak gitu, Kak. Gimana cara mengatur waktu selama 24 jam itu? Ya, kalau ibadah itu gitu, udah Kak. Pasti. Ya, terima kasih Afifah. Kalau ibadah kan udah pasti udah ada waktu fardunya ya. Fardu udah ada nih. Jadi ya udah waktu fardunya dulu. Nah, setelah itu di tengah-tengahnya di antara satu fardu dengan fardu yang lain, silakan Afifah boleh menyusun waktu personalnya. Misalnya mau belajar, mau ngerjain tugas, mau cuci baju, mau ngapain lagi, mau beberes kamar, mau ngapain pun gitu ya, di sela-sela waktu itu. Nah, ditambah lagi, apakah gitu ya, ada hari ini waktu organisasi, waktu komunitas, waktu ketemu sama teman, yang memang sudah kita agendakan hari ini, gitu. Tapi, dihitung juga waktunya, jangan misalnya, oh iya, hari ini agendanya adalah kajian, ketemu ini, ketemu itu, ketemu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kayak cuci baju mungkin nggak mungkin lah ya setiap hari, mungkin ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Tapi waktu personal dan waktu kita dengan komunitas itu sebisa mungkin Afifah nyelipinnya itu di antara waktu-waktu fardu. Jadi jangan bikin waktu ketemuan sama teman-teman di waktu yang akan menabrak sholat fardu, kecuali gitu ya, ada kemungkinan ketika kita lagi kumpul memang akan sholat fardu sama-sama, gitu. Ya, jadi pokoknya fardunya dulu udah dipastiin, kayak ibadah, ngaji, pilih satu waktu yang terus, yang tetap, habis sholat subuh mungkin, yang paling gampang ya kan, karena masih fresh pagi, atau habis sholat maghrib, karena memang waktunya istirahat sampai kita sholat isya, gitu kan. Pilih waktu ngajinya di situ. Nah, yang lainnya silakan diatur sesuai prioritas yang tadi gitu ya. Kalau misalnya yang paling urgent pada hari itu adalah personal kita, maka dahulukan personal kita. Yang paling urgent dulu. Ya, kalau paling urgent adalah personal kita, maka dahulukan personal kita. Tapi kalau ternyata personal kita masih boleh nih digeser, besok masih bisa dilakukan gitu ya. Yang paling bermanfaat ini adalah dan paling penting adalah kita ketemu dulu sama teman kita. Punya proyek, punya masalah, punya kendala mungkin yang mau dikerjain sama-sama, dahulukan dulu yang itu. Jadi pakai yang 4 prioritas itu tadi. Dan jangan lupa kualitasnya. Kalau kualitas misalnya ternyata personal kita itu akan memberikan kualitas yang lebih baik daripada kita ngumpul sama teman kita, ya udah
kita dahulukan personal kita. Tapi kalau ternyata punya kualitas lebih baik, ya kualitas dari isi, maksudnya isinya itu lebih baik adalah kita ketemu sama teman kita daripada kita melakukan kegiatan personal kita, ya udah nggak usah yang personal kita bisa ditunda dulu gitu. Jadi sebenarnya mengatur agenda harian itu nggak juga menjadikan kita orang yang saklek gitu ya. Jadi agenda harian itu juga bisa fleksibel teman-teman. Tapi yang penting pagi hari kita udah tahu kita mau ngerjain apa aja itu. Nah nanti ketika itu berjalan, oh ini ada yang boleh nih digeser nih karena hari ini ternyata ada kegiatan mendadak begini begitu, ya udah nggak masalah digeser gitu. Yang penting adalah kita udah punya pola bagaimana cara kita memilih prioritas. Itu aja. Bagaimana cara kita memilih ini bagus apa enggak, ini didahulukan apa enggak, ini bisa ditunda apa enggak gitu. Gitu ya, Rifah. Mana nih Rifah ya? Oke, Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Lagi nih Kak yang lewat chat. Boleh minta tolong dibacakan? Dari Fatia Ainur Rahma. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana cara agar tidak melenceng dari agenda yang dibuat. Ya. Tadi hampir sama sih ya sebenarnya jawabannya. Jadi agenda yang kita buat itu tidak juga menjadikan kita saklek gitu misalnya. Oh pokoknya harus begini, enggak gitu. Ketika yang penting kita udah punya gambaran dalam satu hari itu kita mau melakukan apa saja. Kalau seandainya agenda itu memungkinkan untuk digeser, silakan digeser sefleksibel teman-teman. Yang penting adalah ketika kita sudah punya rencana harian itu, kita mau bertanggung jawab terhadap rencana kita. Ketika kita mau melakukan kegiatan kita baik secara personal ataupun misalnya dengan komunitas, dengan teman-teman gitu ya, kita juga bisa berkomitmen dengan itu, melakukannya dengan sebaik mungkin. Tadi Kakak sempat menyinggung tentang present ya. Jadi waktu present itu adalah menyadari keberadaan kita di hari ini gitu. Kayak Kakak lagi ngisi ke teman-teman, menyadari dengan sepenuh hati bahwa sekarang waktunya adalah untuk ngisi. Jadi pemateri. Jadi ini pikirannya nggak usah bercabang dulu kesana kemari gitu, nggak usah gitu. Sama kayak teman-teman lagi duduk dengerin, be present. Sekarang pokoknya aku lagi dengerin kajian. Ya udah, yang cabang-cabangnya ntar dulu, nanti aja. Kenapa? Karena dengan kita menyadari ya fokus lah bahasanya. Bahasanya kita fokus pada apa yang kita kerjakan sekarang, yang lagi kita kerjain sekarang ini, itulah yang akan memberikan kualitas terhadap apa yang kita lakukan gitu. Yang bikin kegiatan kita, aktivitas kita menjadi berkualitas itu adalah karena kita fokus. Kalau nggak fokus, ya udah seada-adanya, sejadi-jadinya, seselesai-selesainya. Pasti gitu. Kayak kita lagi sistem kebut semalam mau ngerjain tugas, itu kan fokus banget tuh. Karena mau dikumpulin besok, harus sistem kebut semalam gitu ya. Karena tuh fokus banget, pasti selesai gitu ya. Tapi jangan juga memanfaatkan the power of kepepet gitu. Karena ada ilmu-ilmu atau ada aktivitas-aktivitas yang tidak akan pernah selesai kalau dengan the power of kepepet. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya Fatia ya? Itu ya. Iya, Kak. Sudah, kayaknya ya udah selesai ya. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga apa yang kita dapat bisa kita apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Sebelum tutup acara pada malam hari ini, marilah kita menutupnya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk teman-teman, kakak-kakak maupun adik-adik, jangan lupa untuk mengisi absen di GoForm yang sudah disediakan di grup. Dan jangan lupa hadir pada kelas intensif Muslim selanjutnya yang akan diadakan pada tanggal 11 November. Dari saya, Karlina, jika ada salah kata atau
kata-kata yang dapat menyinggung perasaan kalian. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Era atas ilmunya. Ya, terima kasih. اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله